salah satu yang selalu dikeluhkan masyarakat itu kan pembangunan infrastruktur, terutama jalan kan. Jalan, Banyak gak sih yang masuk keluhan itu dari sering sekali. Sering sekali masyarakat urusannya ya tidak jauh-jauh jalan, maintenance jalan lah ya, maintenance jalan, terus juga PJU penerangan jalan umum, dan juga beberapa masyarakat mengeluhkan terkaitan lingkungannya agar segera di paving blok. Nah itu makanya ya kita di Komisi 4 yang membidangi pembangunan membudgeting dan juga mendorong pemerintah Kota Cilegon agar supaya kepentingan ini prioritas untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya lagi main nih di kubuknya Kang Haji Anugrah Khairullah. Kita ambil suasana baru nih di hari libur, kita malah silaturahmi dan ngobrol-ngobrol. Gimana Kang Irul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini di tengah kesibukannya kita masih diberikan kesempatan buat main-main nih di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, Kang Irul. Ya terkait sekarang kan masih jadi anggota DPRD Kota Cilegon, Komisi 4. Komisi 4. Banyak yang orang yang nggak tahu di Komisi 4 itu kan mengerjakan berbagai pembangunan di Kota Cilegon yang kalau program dari eksekutif pemerintah. Terus kemudian yang ngebudgetin adalah DPRD. Tapi kayaknya kalau kita langsung ngobrol kayak gitu berat banget ya. Kalau aktivitas kan selain menjadi anggota DPRD kan pengusaha muda juga. Ada beberapa. Memang dari organisasi juga saya masih berjalan ya. Tapi saya lebih fokus ke tugas saya di pemerintah, di di legislatif. Karena memang itulah sumpah saya pada masyarakat. Nah ini mudah-mudah karena beliau adalah senior saya ternyata di KNPI. Masih tetap aktif di kegiatan organisasi gitu. Nah ini kan Kang sebagai anggota DPRD yang memiliki kesibukan yang cukup besar ya. Ya kesibukan, terus juga memiliki usaha di organisasi. Cara memanage waktunya gimana nih Kak? Saya memang mengutamakan tugas saya. Tugas saya selaku anggota DPRD, yang mana saya saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, yang mana membidangi pembangunan infrastruktur, begitu. Nah, inilah tugas kami di Komisi 4 untuk mengawasi mitra kami di Komisi 4. Ada Dinas DPUTR, ada Perkim, perencanaan daerah, dan lain-lain gitu. Nah itu menjadi pengawasan kita, terutama Dinas DPUTR dan Perkim, yang mana dinas itulah yang menjadi sentral corong pembangunan Kota Cilegon gitu. Nah itu kan salah satu yang selalu dikeluhkan masyarakat itu kan pembangunan infrastruktur, terutama jalan kan. Banyak gak sih yang masuk keluhan itu dari sering sekali. Sering sekali masyarakat urusannya ya tidak jauh-jauh jalan, maintenance jalan lah ya, maintenance jalan, terus juga PJU penerangan jalan umum, dan juga beberapa masyarakat mengeluhkan terkaitan lingkungannya agar segera di paving blok. Nah itu makanya ya kita di Komisi 4 yang membidangi pembangunan membudgeting dan juga mendorong pemerintah Kota Cilegon agar supaya kepentingan ini prioritas untuk masyarakat. Nah itu kan dari akhir tahun ya. Kalau anggaran 2024 berarti kan budgetingnya udah dibahas dari 2023. Bulan ini harus sudah running. Untuk 2025
Iya, budgetingnya sudah. Nah, 2024 ini pelaksanaan 2024 ini harus sudah running. Nah, itu kami sudah melakukan beberapa survei ke lapangan terkait penanganan jalan dan juga lain-lain ya, termasuk PJU. Memang ada yang beberapa, contohlah Dinas PU. Contohlah Dinas PU ada beberapa terkait penanganan jalan, perbaikan itu sudah mulai running jalan untuk perbaikan. Tetapi memang ada beberapa titik yang belum ya. Memang mungkin lagi-lagi keterbatasan memang ya, keterbatasan anggaran dan mungkin apalah, kita juga nanti ingin memintai keterangan dari Dinas PU tersebut. Juga ada lagi permintaan masyarakat itu biasanya PJU, penerangan jalan. Begitu, yang mana daerahnya mungkin masih gelap. Ada juga PJU-nya sudah ada, tetapi lampunya sudah lama mati. Gitu, sudah lama mati. Yaitu dari situlah keluhan-keluhan masyarakat yang mana kita sebagai anggota DPRD, wakilnya masyarakat di dapil kita untuk bisa menjembatani ke pemerintah. Itu. Berarti kan setelah budgeting ada controlling. Ya. Ketika mendapatkan keluhan dari masyarakat, apakah langsung menghubungin kepala dinas terkait atau seperti apa sih? Langsung kita respon, keluhan masyarakat itu. Langsung ke dinas tersebut, misalkan PJU, kita langsung respon ke dinas perhubungan. Dinas perhubungan itu kan memang gabung dengan PJU itu ada di dinas perhubungan. Nah, kita langsung hubungi pihak dinas. Ya, kalau misalkan kabit yang nggak bisa, saya mau tidak mau saya langsung bypass telepon kepala dinas begitu. Karena memang ini menurut saya permintaan masyarakat itu urgent. Menurut saya tanggung jawab sebagai wakil rakyat ya. Betul, sangat. Ya, itu permintaan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, apapun itu gitu ya. Kalau emang ini kepentingan masyarakat, kita harus segera jembatani. Kang Haji, ada nggak sih permintaan masyarakat atau keluhan masyarakat yang agak aneh gitu, yang nyeleneh, yang pernah masuk? Iya, kalau nggak salah pagar kuburan. Nah, lagi itu kalau nggak salah pernah ada yang minta, cuma kita sudah sampaikan pada saat itu kemana ya, ke Perkim kalau nggak salah. Cuma memang belum ada respon gitu. Nah, saya kira ini, makanya saya belum tahu mekanisme untuk pagar kuburan seperti apa, kan begitu. Belum dapat penjelasan juga dari pihak Perkim. Sampai pengajuan itu ke ini mungkin biar kawasan kuburan itu lebih rapi seperti mungkin ya, masyarakat kan pengen paling tidak di wilayahnya tetap indah, nyaman. Pada saat lewat kan bisa ketutup sama tembok. Betul. Jadi nggak ada kesan horor kira-kira. Horor ya. Ini menarik sih. Sampai tembok aja diminta gitu. Nah itu, ini kan dinamika di DPRD juga luar biasa ya. Kalau untuk ini, Kang, banyak persoalan-persoalan masyarakat kan yang agak sulit untuk ke eksekutif. Langkah dari legislatif nih ketika mendapatkan banyak sekali keluhan dan keluhan itu mendesak banget. Cara menyikapi gimana? Tentu saja kan Kang Nirul ini kan sibuk gitu untuk menjaga emosi agar masyarakat juga masih tetap didengar, itu seperti apa, Kang? Ya, artinya pelayanan, saya sangat berharap sekali ya pelayanan pemerintah Kota Cilegon, terutama di komisi kita. Di sini ada Dinas PUTR, yang mana pelayanan itu utamanya jalan gitu ya. Makanya alhamdulillah saat ini saya apresiasi sekali dengan Dinas PUTR Kota Cilegon, yang mana saat ini sudah memunculkan yang namanya mantri jalan. Yang namanya mantri jalan itu menggunakan APBD dan dikerjakan langsung oleh kawan-kawan Dinas PU. Gitu. Jadi masyarakat mengeluhkan
bisa langsung ke dinas PU gitu. Tetapi memang mekanisme itu saya kira jangan terlalu ini ya, jangan terlalu, saya sudah sampaikan ke dinas PU, jangan terlalu berjenjang yang bertahap panjang. Nah, saat ini kan keluhan ini harus melalui RT, RW, kelurahan, baru disampaikan. Setelah disampaikan dari pihak PU, survei, butuhkan waktu yang lama. Nah, maksud saya, bukalah selebar-lebarnya dinas PU, keluhan masyarakat. Tidak ada garis komando yang luar biasa. Itulah yang membuat masyarakat akhirnya, males belum ke RT, belum ke RW, belum kelurahan katanya. Dari kelurahan ke sana dulu. Nah, saya inginkan memang dinas PU buka seluas-luasnya untuk masyarakat, keluhan masyarakat. Itu dengan penanganan jalan, apalagi di sekarang sudah ada menteri jalan, ya saya apresiasi itu. Bagus sekali, cuma memang tahapan administrasinya garis komando jangan terlalu banyak. Berarti mempersingkat birokrasi. Ya. Ketika masyarakat ada keluhan di sini langsung bisa dihubungi PU. Menteri PU, Menteri Jalan, Menteri dan Jalan segera itu. diperbaiki. Ini kan lebih mempercepat ya. Ya, betul. Jadi ya kalau begitu caranya menurut saya sama saja membuat masyarakat jadinya malas untuk mengadu. Kan begitu. Tapi kalau saja langsung, mungkin masyarakat, saya bisa langsung lapor, misalkan begitu. Nah, lagi-lagi juga selain dinas PU yang saya apresiasi ya, dinas perhubungan berkaitan PJU. Saya pernah beberapa kali mencoba, saya coba sendiri. Ada nomor teleponnya kan? Kalau ada yang lampu PJU mati itu, saya coba untuk telepon, saya coba untuk WA. Slow respon. Nah, itu slow respon. Itu malam atau jam kerja tuh kan? Jam kerja. Beberapa kali saya coba slow respon gitu ya. Dan harus ada tahapan, di foto dulu lah segala ini segala gitu. Nanti survei dulu. Ya, itu lagi mekanisme itulah yang gimana caranya mempermudah masyarakat. Saya minta itu. Karena ya mohon maaf, saya sendiri yang mitranya, Wakil Ketua Komisi 4, saya mencoba. Ya akhirnya slow respon. Saya berpikir gimana masyarakat, kan begitu. Gimana masyarakat. Makanya ya sama dengan tadi dinas PUTR, saya menginginkan pelayanan kepada masyarakat dipersingkat saja, gitu. Dipersingkat saja. Toh ini jelas ini kepentingan masyarakat kok, gitu. Dipersingkat saja. Gimana? Kalaupun memang sekarang dinas perhubungan sudah ada nomor telepon untuk mengadu, apakah tidak ada yang standby 24 jam? Atau bagaimana? Gitu. Gimana nanti kalau keluhan masyarakat? Kira-kira itu. Ya, walaupun mengeluh lampu mati ya, walaupun tidak seperti sulap, kita sangat memahami. Paling tidak dari 1 kali 24 jam bisa segera direspon. Itu kan ya namanya masyarakat ketika ada keluhan kan pengennya cepet-cepet gitu. Betul. Karena lagi-lagi ini membawa citra nama baik marwah pemerintah Kota Cilegon. Iya, kan begitu. Kepercayaan. Iya. Nah itu berarti kalau pembangunannya berlanjut, berjalan dengan baik kan masyarakat juga merasa nyaman. Gitu. Apalagi itu kebutuhan dasar kan, untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu kan. Keluhan lain kan pada saat reses mungkin kalau Kang Irul kan di Dapil Cilegon Cibeber. Biasanya keluhannya lebih ke mana tuh? Ya itu tadi biasa lah, urusan jalan. Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar, urusan jalan, PJU, paving block, persiapan tahun depan anaknya mau sekolah, katanya kira-kira biasa. Tapi alhamdulillah semua, karena saya dari awal saya niatkan ini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya saya sudah disumpah gitu ya dalam tugas saya untuk melayani masyarakat. Insya Allah semua berjalan. Di Dapil 2 ini ada keunikan khusus nggak sih Kang, masyarakatnya Kang, dibandingkan sama Dapil yang lain gitu, atau kecamatan-kecamatan lain di Kota Cilegon? Kalau kecamatan lain saya kurang begitu paham ya, karena kan memang secara keterbiasaan atau kulturnya berbeda kan begitu ya. Mungkin Cilegon Cibeber yang mana banyak
juga orang asli pribumi, tapi juga banyak juga orang yang malam itu rame. Tapi di kala siang sampai sore itu sepi. Artinya mereka bekerja. Yang mana mereka keluar. Iya. Dan ada juga mungkin yang keluar dari Cilegon. Malam sudah ada di sini lagi. Itu beda halnya lagi dengan di daerah Ciwandan atau yang saya lihat pribadi ya, Ciwandan atau Citangkil, banyak yang benar-benar mayoritas orang asli di situ. Mereka ber-UMKM di situ, misalkan begitu ya, ber-UMKM di situ, bekerja dekat-dekat situ, jadi ada di situ selalu gitu. Jadi memang menurut saya sentuhannya harus berbeda kan begitu. Nah, itu sentuhannya berbeda kan, karena di Cibeber Cilegon ini kalau saya lihat sebagian perumahan, Ya, itu. lewat jalan lingkar selatan ke sana itu kan perkampungan Ya, gitu. itu orang-orang aslinya kan begitu. Kan, Nanti pembangunannya juga ada yang perbedaan nggak yang diminta sama masyarakat? Enggak sih. Enggak sih, itu hampir mayoritas urusannya sama. Urusannya sama mengenai jalan, lampu segala macam gitu. Betul. Mungkin penanganannya aja kali ya. Kalau sama masyarakat yang tinggal di kompleks atau perumahan sama perkampungan itu sedikit berbeda. Betul. Nah itu. Makanya kan yang namanya anggota dewan harus luas, harus nerima. Kalau ada keluhan apa aja kita harus bisa ngedengar. Jujur kita ini saya ini nggak ada liburnya. Dari Senin ketemu Minggu lagi, Senin lagi, ada aja. Malah ada hal menarik lucu ya menurut saya. Dan saya baru pulang tugas dari luar kota dan saya agak kurang sehat. Nyampe malam, tengah malam saya digedor rumah. Minta tolong Mbak Dewan katanya gitu. Ini ada yang melahirkan katanya. Ada yang melahirkan loh. Saya kaget. Ini yang pentingin siapa, saya bilang ambil bercanda begitu. Tolong Pak. Sampai urusan lahiran. Akhirnya mau tidak mau saya langsung berangkat ke puskesmas. Puskesmas. Nah di puskesmas itu begitu sudah lahiran tengah malam jam 1 ya kalau nggak salah. Begitu sudah lahiran, ternyata bayinya harus segera masuk inkubator. Ya, harus masuk segera inkubator. Ternyata di puskesmas tidak ada dan harus segera masuk ke RSUD. Gitu ya, saya bantu komunikasi malam-malam segala macam. Alhamdulillah segera dibawa ke RSUD untuk masuk inkubator. Jadi itu kita ini jam berapapun siap melayani. Meskipun kondisi badan harusnya kita istirahat bersama keluarga, tapi kalau masyarakat ada yang membutuhkan harus segera dilayanin juga. Lagi-lagi urusan itu saya sudah sampaikan ke keluarga, termasuk ke istri saya. Mohon dimaklum, saya bilang gitu. Karena saya ini bukan hanya milik keluarga. Saya ini milik masyarakat. Gitu. Mereka masyarakat sudah sudah memilih saya dengan rasa keinginan untuk semoga Pak Dewan itu yang saya pilih bisa membantu saya dalam hal ini hal itu, kira-kira begitu. Itu tanggung jawab saya. Kalau sama istri kan enak tuh ngobrol. Kalau sama anak komunikasinya gimana tuh? Nah itu kalau sama anak paling saya ketemu pada saat makan. Pada saat makan di rumah, saya pulang kerja, itu ngobrol sebentar. Ya itu memang saya juga sampaikan ke anak juga, ya mohon dimaklum. Karena papa ini milik masyarakat. Gitu. Jadi kayak keluhan masyarakat kan berbagai macam. Ya itulah, sampai ada orang lahiran segala macam. Ya itu, apapun itu. Gitu. Berarti harus pintar-pintar berbagi waktu dengan keluarga. Terutama anak lah. Karena kan kalau di tengah kesibukan, khawatir anak juga ini bapak terlalu sibuk atau kemana gitu. Dan itu sudah menjadi keluhan. Sudah menjadi keluhan ke saya. Apalagi kan semakin bertambahnya usia anak, makin ini kemana gitu. Karena memang anak kan tidak akan terulang di waktu kecil itu. Tapi ya, insya Allah lah.
Ada yang pernah protes apa gitu dari Ada anak saya yang SMA gitu ya. Ya sempat apa namanya jarang ketemu papa katanya. Ya gimana saya bilang gitu. Saya harus menjalankan tugas Mm-mm. sebaik-baiknya dan juga menerima keluhan masyarakat dan menyelesaikannya. Mm-mm. Itu. Iya. Harus menerima keluhan segala macam ini ternyata menjadi anggota dewan itu nggak segampang Iya. itu ya. Nggak hanya ngantor di legislatif tapi juga emang harus bisa melayani Macam-macam. masyarakatnya itu Macam-macam. macam-macam. Ada yang berantem pas segala macam. Ya itu urusan jadi begitu. Lah ya apa-apa Pak Dewan gitu. Ya emang harus siap dengan Aduh. posisi sebagai wakil rakyat kan. Betul, betul. Jadi masyarakat tuh kayaknya anggota dewan itu kayaknya apa ya? Berpikirnya dewa atau apa begitu. Tapi banyak yang menginginkan jadi anggota dewan. Alhamdulillah. Itu saya juga itu kan memang antusias masyarakat untuk menjadi anggota DPRD ya artinya bagus. Mm. Berarti di situ secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi kita bagus. Iya. Kan gitu. Pertumbuhan ekonomi kita bagus. Kenapa? Berarti paling tidak minimalnya punya uang dong. Kan kira-kira gitu. Apalagi banyak wajah-wajah baru Ya. dan usianya masih cukup muda. Ya, ya, betul. Kira-kira kedepannya seperti apa nih harapan? Ya harapan saya bagi anggota Dewan 2024 ya, yang mana ya tadi yang pengen disampaikan banyak wajah-wajah muda begitu ya. Banyak belajar, Banyak belajar. banyak belajar di DPRD, di politik tidak boleh baper, gitu. Dan harus mau langsung terus terjun ke lapangan. Iya. Jangan terlena dengan fasilitas, jangan terlena dengan apa namanya protokoler dan lain-lain. Karena bagi saya itu kesenangan sebentar menurut saya. Sebentar. Tapi masyarakat mencintai kita bisa sampai kapanpun. Iya. Makanya kita harus belajar memahami karakter masyarakat juga ya. Ya. Apalagi kan yang kita hadapin masyarakat dari usia Ya. muda sampai tua segala betul. macam gitu. Kalau tidak luas, Ya, betul. gimana bisa humble, bisa bertemu dengan masyarakat? Dan beda-beda juga kan yang tadi saya sampaikan dari perumahan karakternya seperti apa Iya. sampai di apa namanya di perkampungan. Itu bagaimana? Ya kita harus bisa membawa diri. Kita harus bisa membawa diri, menempatkan diri kita lagi di mana kira-kira itu. Nah, itu berarti harus bisa memahami karakter masyarakat kita gitu sehingga ketika berkomunikasi dengan masyarakat bisa tetap terjalin. Nah, itu mungkin salah satu trik agar apa ya? Posisi sebagai anggota dewan itu bisa diterima ya, Kak. Ya, betul. Nah, ini kan dari tadi kita ngobrol mengenai pembangunan infrastruktur segala macam. Di Komisi 4 juga kan menangani komunikasi. Ya. Gimana nih Kang, menurut Kang Irul mengenai keterbukaan informasi, terus informasi yang telah disampaikan pembangunan-pembangunan di kota Cilegon itu sudah berjalan atau belum nggak? Kalau menurut saya sudah melakukan apa namanya baru saja running menurut saya begitu. Baru saja running. Karena dan itu pun menurut saya kayak contoh lah dalam hal ini radio. Dalam hal ini radio ini kita masih keterbatasan apa ya menurut saya sinyal atau apalah ya. Sinyal yang mana kalau di Cilegon saya bisa dengerin namanya Radio Jakarta. Ada di situ Prambors, ada Mustang FM, itu sampai ke sini. Ya paling tidak apa namanya radio kita minimal sampai Serang itu jernih lah gitu. Paling tidak sampai Serang ataupun apa Belaraja masih jernih lah. Artinya dari situlah masyarakat bisa mengetahui oh Cilegon, oh pemerintah kota Cilegon nih, kayak gitu. Nah itulah sebagai nilai jual juga kepada
warga kabupaten kota lainnya di sana. Itu salah satunya. Kedua, dari website pemerintah Kota Cilegon sini sudah mulai saya sudah pernah buka, webnya sudah ada. Cuma lagi-lagi keterhambatan apa ya, jaringan atau apa ya? Itu Jaringan masih internetnya atau bukan internet. Itu masih terlalu banyak apa ya, loading kayaknya begitu ya. Nah, itu bukan internet. Gitu. masih teknis lah kalau untuk Masih itu. teknis, urusan teknis itu. Teknis. Artinya itu segitu sudah bagus, ada upaya dari Kominfo untuk apa ya, membuat smart gitu. Jadi ingat Smart City. Smart City. Progresnya gimana tuh, Kang? Smart City menurut saya sudah bersama Komisi 4 dan juga saya pernah ngajak Dinas Kominfo ke Dinas Kominfo Kota Bandung, yang mana Dinas Kominfo Kota Bandung itu menurut saya sudah luar biasa. Dia punya apa namanya apa ya, center di situ. Jadi kita bisa melihat ratusan titik CCTV contohnya. Kita hanya berapa CCTV-nya? Kan gitu. Iya. Kita hanya beberapa titik. Jadi Dinas Kominfo Kota Bandung kolaborasi dengan Poltabes dan juga Dinas Perhubungan, gitu. Nah, kolaborasi lah, sinergi mereka. Nah, saya berharap juga Dinas Kominfo Kota Cilegon sama dengan Kota Bandung. Jadi sinergi dengan Polres, dengan Dinas Perhubungan, yang mana untuk menekan tindak kejahatan. Salah satunya itu. Gitu. Jadi persoalan di masyarakat bisa kita lihat ya dari CCTV, terutama di jalan-jalan, nggak hanya di jalan besar, tapi kecamatan. Iya, sampai kecamatan. Ratusan saya lihat. Wah, berarti harus apa sih namanya istilah? Ada satu ruangan khusus, ruangan monitor khusus. Semua gitu. Kayak comment center, comment center gitu. Nah itu makanya Dinas Kominfo Kota Cilegon kita bawa ke sana. Jadi biar lihat langsung. Jadi khawatirnya kita sebagai anggota DPRD mengada-ngada, wah ini mau urusan yang proyek atau apa. Tidak. Ini demi kepentingan membawa nama baik, citra baiknya pemerintah Kota Cilegon. Gitu. Yang mana biar pemerintah kota, kabupaten kota lain melihat Cilegon, wow, luar biasa. Iya, apalagi Cilegon ini kota lintasan kan. Ya, lintas Sumatera. Kalau mau ke Sumatera, mau liburan ke Anyar, ke Carita, ke sana melewati Cilegon. Selalu Cilegon. Berarti kan keamanan juga harus terjaga. Betul. Itu. Kalau ada fasilitas, ada sesuatu hal yang tidak baik, bisa langsung direspon dengan langsung lihat sendiri di monitornya gitu kan. Oke. Sahabat Dilip Online, ini menarik nih obrolan sama Kang Irul. Jadi kita lebih tahu nih pemetaan di Cilegon, bagaimana pembangunan, bagaimana cara keterbukaan informasi di kota Cilegon gitu. Ini kan harus butuh pengawalan ya Kang, mulai dari budgeting sampai kemudian ke arah controlling kayak gitu. Maaf, karena controlling kan, pernah nggak sih terjadi mungkin miskomunikasi sama eksekutif gitu kan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Cara ngebangun komunikasinya juga kan berarti Dewan ini harus banyak ke masyarakat. Iya. Jadi Dewan ini di tengah-tengah antara masyarakat dan juga eksekutif begitu. Karena memang pemerintahan itu kan memang dua. Pemerintahan ialah eksekutif dan legislatif. Begitu. Jadi memang kita di tengah-tengah adalah jembatannya masyarakat. Gitu. Lah iya. Berarti kan tadi di obrolan awal harus bisa menanggapi keluhan masyarakat. Terus di legislatifnya juga harus bisa berpolitik. Dan komunikasi ke eksekutif sebagai eksekutor atau pelaksana program. Ini luar biasa sih. Kalau saya diberikan kesempatan jadi anggota Dewan, waduh kayaknya banyak amat ya. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkenan. Ya siap. Terakhir Kang, ada pesan yang bisa disampaikan sebelum kita closing nih. Sahabat Dilip Online. Baik, terima kasih. Kepada pemerintah khususnya, pemerintah Kota Cilegon, menambah lagi, ditingkatkan lagi untuk pelayanan kepada masyarakat, mempermudahlah masyarakat. Saat ini bukan jelek ataupun bukan tidak baik,
saat ini alhamdulillah sudah baik sekali, dan saya apresiasi kepada pemerintah Kota Cilegon yang mana banyak respon masyarakat yang sudah dijalani. Tapi mohon untuk mempersingkat garis komando gitu ya, antara masyarakat bisa langsung ke OPD yang bisa melayani masyarakat langsung. Mungkin itu. Asik nih. Terima kasih nih Kang, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk main-main nih. Ya, kita bisa ngelihat kebun, ternyata di tengah kota Cilegon ada kebun yang hijau banget kayak gini. Bisa buat relaksasi ya. Iya, ini buat memang buat santai. Buat santai kalau lagi libur di kebun. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Irul. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.